Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, menentukan titik tolak percakapan dalam pendekatan MMR sebaiknya A. Berawal dari siswa, spontan, aktual, dan dialami bersama. B. Berawal dari guru, spontan, sudah terjadi dan dialami bersama anak. C. Berawal dari siswa, spontan, tidak aktual, dan dialami bersama. D. Berawal dari guru, spontan, aktual, dan dialami bersama. Nah, tentu kita analisis satu-satu ya teman-teman. Titik tolak percakapan dalam pendekatan metode maternal reflektif ini yang pertama tentunya dari siswa. Nah, dari siswa ya teman-teman, yang dari guru kita coret ya. Nah, lalu spontan, ya betul. Lalu aktual, nah ini tidak aktual, ini salah ya teman-teman. Dan dialami bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah A, berawal dari siswa, spontan, aktual, dan dialami bersama. Nomor 2, ungkapan anak yang belum sempurna disempurnakan oleh guru. Kemudian anak diminta menirukan ungkapan yang sudah disempurnakan. Kegiatan ini dinamakan A. Peragaan langsung, B. Fleksibilitas bahasa, C. Tangkap dan peran ganda, D. Prinsip kontras. Tentu jawabannya adalah C ya teman-teman, tangkap dan peran ganda. Lalu nomor 3. Ada buku di atas meja, kata ibu guru. Penggunaan prinsip kontras pada kalimat di atas adalah B. A. Ada buku di kolong meja. C. Tidak ada buku di bawah meja. D. Tidak ada buku di atas meja. E. Ada buku di bawah meja. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Tidak ada buku di bawah meja. Nomor 4. Anak-anak bisa mengupas buah jeruk. Kata bu guru, kata anak-anak pada kalimat di atas adalah A. Perdati langsung, B. Identifikasi langsung, C. Perdati tidak langsung, D. Identifikasi tidak langsung. Ya, yang betul adalah D. Identifikasi tidak langsung. Nomor 5. Menggambar benda yang dipercakapkan, memberi nama di bawah gambar benda, dan siswa diminta untuk mencocokkan gambar dengan tulisan. Kegiatan ini dalam kegiatan belajar mengajar dengan metode maternal reflektif disebut A. Latihan identifikasi, B. Latihan visualisasi, C. Latihan reflektif, atau D. Latihan perdati. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Latihan identifikasi. Nomor 6. Tujuan dari percakapan linguistik adalah A. Melatih membaca ideo visual, B. Melatih reflektif, C.
C. Melatih tata bahasa, atau D. Melatih visualisasi? Yang tepat adalah linguistik itu bahasa ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Melatih tata bahasa. Adapun penjelasannya, percakapan linguistik merupakan kegiatan refleksi terhadap kebahasaan yang telah digunakannya dengan mempercakapkan bacaan-bacaan hasil percakapan atau bacaan lain yang telah dipelajarinya. Melalui percakapan linguistik ini diharapkan anak menyadari dan menemukan sendiri bentuk-bentuk atau kaidah bahasa yang berlaku, seperti ada tata bentukan, tata kalimat, atau jabatan kata dalam kalimat dan cara penulisan kata atau kalimat. Hasil percakapan ini dicatat dan merupakan growing grammars sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan kemampuan tata bahasa anak serta petunjuk bagi guru di kelas berikutnya. Nomor 7, latihan identifikasi dapat dilakukan melalui cara di bawah ini kecuali A. Menyamakan ucapan dengan tulisan. B. Menyamakan ucapan dengan gambar. C. Menyamakan benda dengan benda. D. Menyamakan ucapan dengan benda sebenarnya. Nah, jadi latihan identifikasi itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Nah, yang bukan adalah menyamakan benda dengan benda. Nah, ini bukan ya. Adapun penjelasannya, kegiatan identifikasi langsung antara lain menyamakan ucapan dengan tulisan. Nah, ini ucapan dengan tulisan, lalu ucapan dengan gambar, masih ucapan tetapi dengan gambar, lalu ucapan dengan benda sebenarnya. Nah, ini ucapan dengan benda sebenarnya, lalu tulisan dengan tulisan, lalu ucapan dengan ucapan. Jadi yang tidak ada itu benda dengan benda. Oke, nomor 8. Proses pembelajaran tunarungu di kelas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Keterarah wajahan dan keterarah suaraan. B. Visualisasi dan perabaan. C. Abstrak dan konkret. D. Kekinian dan keperagaan. Yang tepat adalah A ya teman-teman, keterarah wajahan dan keterarah suaraan. Nomor 9, moto dari percakapan. Nah, ada motonya ya teman-teman. Percakapan dari hati ke hati atau perdati. A. Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah begini. B. Apa yang ingin saya katakan? Katakan saja. C. Apa yang ingin kamu katakan? Katakanlah. D. Apa yang ingin kami katakan? Katakanlah begini. Nah, jadi yang tepat adalah A ya teman-teman. Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah begini. Adapun ciri-ciri perdati atau percakapan dari hati ke hati adalah motonya apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini. Nah, ini ya teman-teman. Lalu spontan dalam dialog, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan berbagai bentuk bahasa, situasi bebas, mengembangkan empati, mengembangkan fleksibilitas bahasa, mengembangkan tangkap dan peran ganda, guru dan anak menjadi teman bicara yang setara kedudukannya, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nomor 10, membaca ideovisual dilakukan setelah kegiatan A. Perdati, B. Percami, C. Percali, D. Percapu. Nah, yang pertama itu apa teman-teman? Perdati. Nah, lalu percami, lalu percali, timili. Ingat timili saja ya teman-teman. Perdati, percami, percali. Dan audiovisual itu adalah percami. Jadi, membaca audiovisual, nah ini percami dilakukan setelah kegiatan perdati. Jadi jawaban yang tepat adalah A, perdati. Percapu ini nggak ada ya teman-teman, ini pengecoh. Oke, tahapan-tahapan pembelajaran dengan metode maternal reflektif terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perdati, percami atau ideovisual, dan percali, timili. Perdati, percami, percali. Nomor 11, upaya pembinaan dalam penghayatan bunyi
yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga sisa-sisa pendengaran dan perasaan vibrasi yang dimiliki peserta didik tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi dengan dunia sekelilingnya yang penuh bunyi. Disebut A. Bina persepsi bunyi, B. Bina irama, C. Bina komunikasi, D. Bina komunikasi persepsi bunyi dan irama atau BKPBI. Nah, yang tepat adalah D ya teman-teman, Bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Nomor 12, berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari Bina komunikasi persepsi bunyi dan irama adalah A. Agar kehidupan emosi peserta didik tunarungu berkembang dengan lebih seimbang. B. Agar penyesuaian peserta didik tunarungu menjadi lebih baik berkat dunia pengalamannya yang luas. C. Memperlancar proses perkembangan peserta didik tunarungu. D. Agar peserta didik tunarungu mempunyai kemungkinan untuk mengadakan kontak yang lebih baik sebagai bekal hidup di masyarakat yang mendengar. Nah, ini kecuali teman-teman yang bukan. Berarti adalah C ya teman-teman, memperlancar proses perkembangan. Karena PKPBI ini fokus kepada bina komunikasi dan persepsi bunyi dan irama, bukan proses perkembangan. Nomor 13, alasan atau faktor pendorong program PKPBI harus diberikan sejak dini adalah A. PKPBI dapat membantu peserta didik untuk dapat membentuk sikap terhadap bicara yang lebih baik dan cara berbicara yang lebih jelas. B. PKPBI membantu peserta didik meningkatkan kemampuan berisyarat. C. PKPBI membantu mengembangkan rasa percaya diri peserta didik tunarungu. D. PKPBI membantu perkembangan motorik bicara peserta didik tunarungu. Yang mana teman-teman? Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. PKPBI dapat membantu peserta didik untuk dapat membentuk sikap terhadap bicara yang lebih baik dan cara berbicara yang lebih jelas. Nomor 14, penghayatan bunyi dalam pembelajaran PKPBI menitik beratkan pada latihan A. Mengenali bunyi-bunyian, B. Mengidentifikasi bunyi-bunyian, C. Mendeterminasi bunyi-bunyian, D. Mempersepsi bunyi-bunyian. Tentu dari judulnya saja bina komunikasi persepsi bunyi dan irama, berarti mempersepsi bunyi-bunyian. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 15, salah satu tujuan pembelajaran BKPBI adalah agar motorik peserta didik tunarungu berkembang lebih sempurna. Untuk mencapai tujuan tersebut, lebih tepat dilakukan kegiatan sebagai berikut. A. Latihan identifikasi bunyi. B. Latihan gerak dan irama. C. Latihan pengucapan bunyi-bunyian. Atau D. Latihan berbahasa isyarat. Namanya saja motorik, itu sudah pasti gerak. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, latihan gerak dan irama. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.